Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama, kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat serta orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat nanti. Bapak-bapak sekalian yang berbahagia, pertama perkenankan saya mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Kepada kita semua mohon maaf lahir dan batin karena ini kita masih dalam suasana Syawal. Kita sedang melewati bulan suci Ramadan. Dan selanjutnya saya berdoa untuk kita semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita. Amin, ya Allah. Sehingga kita bisa sampai kepada bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Sampai situ kita minta dulu. Nanti Ramadan kita minta lagi umur panjang. Ya, amin. Sampai akhir Ramadan. Akhir Ramadan kita minta lagi selanjutnya. Dicicil aja. Begitu saja. Ya. Agar kita bisa melaksanakan kebaikan. Kebaikan itu kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, dan kepada umat di sekeliling kita. Nah ini tujuannya kita, karena khairun nas anfa'u linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi manusia lainnya. Dan saya yakin bahwa kunjungan ayahanda ke sini ya dalam rangka bersilaturahim dan juga menyampaikan mungkin beberapa hal ya, ini pasti tujuannya adalah untuk melakukan kebaikan kepada masyarakat. Nah, saya mengucapkan selamat datang di kantor DPRD Kota Makassar, kantor sementara aslinya. Aslinya kantor kita Pak di sana di ujung Hertasing ini. Cuma sekarang lagi hangus, tak bakar ya. Di bulan Agustus tanggal 29 kemarin pada saat kita sedang melaksanakan paripurna yang juga untuk kepentingan rakyat. Cuma masyarakat tidak mau tahu karena ada kejadian di Jakarta merimbas ke Makassar dan kita juga mendapatkan dampaknya. Tapi ala kulli hal itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu kejadian pun yang kecuali sudah ditakdirkan ataupun digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu harus kita terima. Saya mengucapkan selamat datang kepada bapak-bapak semua dan alhamdulillah ini juga kita berada di ruang yang paling bagusnya di DPRD Kota Makassar. Ini ruangannya ruang paripurna. Di sini anggota 50 orang anggota dewan yang bersidang. Di sini pimpinannya termasuk saya juga duduk di sini ya. Kemudian di sini para anggota dewan dan dinas-dinas yang ada. Nah, alhamdulillah hari ini hari Kamis tanggal 8 jam 10 kita ketemu. Tentunya bapak-bapak, ayahanda semua ada keperluan yang mau disampaikan kepada saya selaku wakil rakyat ya, selaku perpanjangan tangan dari masyarakat kepada pemerintah. Dan saya terbuka untuk menerima masukan-masukan ataupun usulan-usulan tak. Nah, nanti mungkin ayahanda ya atau siapa ya, silakan berbicara dan menyampaikan maksud tujuannya seperti apa. Saya akan mendengarkan, saya akan jawab yang saya bisa mengerti pun, kalau tidak saya akan berkoordinasi dengan dinas terkait ataupun teman-teman anggota dewan yang lain. Untuk apa? Agar bisa membantu menyelesaikan permasalahan dari bapak-bapak semua. Alhamdulillah tadi pagi ini di tetangga ada yang telepon ada kebutuhan ambulans penyelenggaraan jenazah untuk ada tetangganya meninggal. Nah itu alhamdulillah kita bisa advokasi. Sebelumnya minta dulu, bertanya dulu, Ustaz ini meninggal ini orang tidak mampu meninggal di rumah sakit Grestelina. Nah BPJS-nya tidak berlaku. Nah karena mati atau kenapa sehingga harus diurus. Belum selesai diurus tadi pagi meninggal. Nah mau keluar disuruh bayar 13 juta. Nah saya pikir begini, oh saya
analisa, oh begini nih, ini orang bisa jadi kalau meninggal kemarin sakit, pada saat masuk di sini itu di rumah sakit swasta, dia pasti ditanya, ini orang mau pakai BPJS atau umum? Oh pakai BPJS, kalau dia bilang pakai BPJS, nah tapi mati BPJS-nya. Biasanya rumah sakit memberikan waktu, ada waktu 1 hari ya atau 2 hari untuk mengurus BPJS, kalau tidak dianggap umum. Nah tapi mungkin dia jawab begini pada saat itu, ini BPJS atau mau umum? Kalau BPJS kita urus dulu BPJS tak gitu. Nah, umum lah, begitu dia bilang umum, maka begitu dia keluar harus bayar. Nah, dan dalam hal itu saya tidak bisa membantu. Kalau sudah dia bilang umum, selesai nih. Kalau bilang masih bilang BPJS, nah belum keluar hari ini, saya bisa percepat, saya bisa bantu supaya dipercepat di dinas sosial supaya keluar itu BPJS anunya pemerintahnya gitu. Tapi ala kuliah ada nih jenazahnya di rumahnya, berarti selesai urusannya. Karena itu rumah sakit tidak mau lepas kalau belum lunas bayarannya. Nah seperti itu, alhamdulillah. Ya tinggal ambulans dan penurunkan jenazah. Demikian bapak-bapak sekalian, saya Anwar Farouk ya. Ini wakil ketua DPRD Waka 2 DPRD di Kota Makassar. Kemudian tinggalnya saya dekat di sini Pak, di belakangnya Masjid Rida, di Tidung 3. Aslinya orang Bugis Makassar, Tulimbung, Makassar. Kemudian juga sudah 2 periode di sini. Dapil saya dapil 1, dapil Ujung Panda Makassar Pocini ya. Tetapi karena saya ketuanya PKS di Sulawesi Selatan, nah satu Sulawesi Selatan ini menjadi tanggung jawab saya untuk bisa membantu bagaimana teman-teman, bagaimana masyarakat bisa menjadi tambah baik. Itu dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saja ke Pak Ayanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Anwar Farouk, Wakil Ketua DPRD yang saya hormati dan saya muliakan, teman-teman imam kelurahan sekota Makassar yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh karena atas segala nikmatnya, sehingga alhamdulillah bulan Syawal ini masih suasana silaturahim. Kita datang ke kantor DPR ruang paripurna yang mulia ini dengan disambut oleh beliau dengan ramah, dengan sentuhan bisikan-bisikan kalbu yang dapat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Pak Ketua masuk kedatangan kami, sebelumnya ini kami sudah 4 periode jadi imam kelurahan. Jadi semua yang hadir ini sudah di atas 60 tahun. Tiba-tiba kemarin 2 hari yang lalu ya, kita mendapat berita bahwa 60 tahun itu sudah tidak bisa lagi diakomodir untuk menjadi imam kelurahan. Itu yang itu. Ya. Sekarang ini peralihan juga dari tata pemerintahan ke bagian kesra. Jadi tadinya itu kita dieskakan oleh tata pemerintahan Kota Makassar, dialihkan ke bagian kesra. Jadi masa peralihan, sehingga kami ini merasa kalau istilahnya pepatah kuno itu habis manis sepa dibuang. Masa kita 4 periode berjuang pengabdian ke masyarakat, begitu tiba 60 tahun tidak deh. Kita lihat Pak Ketua, ini semua usia-usia produktif dan tidak pernah mengecewakan masyarakat dalam pelayanan kemasjidan, pelayanan pernikahan. Pokoknya imam kelurahan itu tupoksinya dari lahir sampai mati dilayani masyarakat. Itulah tujuan kami datang untuk menjembatani dari pihak suara kami untuk diteruskan kepada yang bersangkutan, khususnya Bapak Wali Kota Makassar dalam hal ini yang akan mengeluarkan SK Imam Kelurahan periode 2026 yang akan datang.
Sementara kami ini perwakilan dari tiap-tiap kecamatan, Pak Ketua. Saya sendiri Imam Kelurahan Tamalan Ria Indah, M. Nasir Nawawi. Kalau di Asosiasi Imam Kelurahan saya wakil ketua. Ketuanya Ali Majid, tapi berhalangan. Jadi saya diamanahkan di belakang kita nih Pak Haji mewakili saya sebagai wakil ketua Asosiasi Imam Kelurahan se-Kota Makassar. Mohon maaf Pak Wakil Ketua, saya satu warga dengan Hairul Pak. Jadi orang tuanya Hairul itu Jamaluddin Dendrama, ibunya yang baru-baru meninggal ini. Saya lihat kita punya ambulans datang untuk membantu masyarakat di BTN Hamsi. Mamanya Hairul atau meninggal. Sehingga tadi Pak Hairul saya, kita di sini nak bilang saya di sini. Oh, Hairul yang kalau punya panjang. Betul. Iya. Saya imam kelurahan di sana sudah 4 periode Pak, sudah 20 tahun. Kali ini sepertinya senasib dengan teman-teman ini bahwa ada aturan yang menurut informasi sepihak bahwa itu ada perwalinya usia 60 tahun tidak bisa lagi diakomodir. Itulah tujuan utama kami. Kalaupun tidak diakomodir, tentu aja semacam tunjangan atau apa hari tua karena sudah tidak dipakai lagi. Kalau misalnya, tetapi kita dari imam kelurahan yang sekarang menjabat ini sebagai penjabat memohon untuk kalau masih bisa diakomodir untuk diikutkan tes kembali karena 1-2 hari ke depan ini akan ada panggilan untuk tes imam kelurahan. Tes kemampuan. Tes, iya. Iya. Ya, yang kedua Pak Dewan, kami bekerja itu untuk masyarakat sama hanya dengan RT RW. Masa RT RW 70 tahun kita dibatasi 60 tahun. Ya begitu, tapi kami siap melaksanakan amanah yang diamanahkan oleh pemerintah kota kalau masih diamanahkan sebagai imam kelurahan. Saya kira untuk sementara demikian, mungkin ada dari teman-teman yang lain, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Ketua DPD Kota Makassar beserta jajarannya yang saya banggakan dan saya muliakan, sahabat-sahabat Imam Lurah se-Kota Makassar yang senasib dan seperjuangan. Nama saya tadi Muhammad Yusuf Rauf, Imam Kelurahan Kunjumai, Kecamatan Mariso, menjabat 3 periode. Usia sekarang jalan 62 tahun. Tapi prinsip saya, umur boleh 62 tahun, tapi semangat harus di bawah 20 tahun. Cuma saya menambahkan tadi Bapak anggota Dewan yang saya muliakan, dari dulu di periode pertama itu sudah ada wanti-wanti 60 tahun tidak diperbolehkan lagi. Akan tetapi setelah masuk periode kedua, kami masih dibolehkan sampai masuk periode ketiga. Kemudian saya masuk periode ketiga, November itu mati SK, di SK kan lagi untuk PJS sementara, pejabat sementara. Kurang lebih 105 imam kelurahan se-Kota Makassar, sama termasuk Pak Kiai. Usia 60 tahun tidak boleh lagi ikut pemilihan untuk berdemokrasi. Itu yang jadi persoalan. Seandainya sudah ada itu Pak Dewan, kami tidak akan lanjut karena sudah ada perwalinya. Tapi ini kan belum ada, nanti di pemilihan imam kelurahan se-Kota Makassar baru ada itu melayani umat. Dan ini bisa rangkap jabatan Pak Dewan. Dia merangkap mubalik, pengurus masjid, imam kelurahan, semuanya. Pokoknya intinya adalah lahir dan batin kita kerjakan Pak. Terus saja saya pribadi Pak Dewan, saya imam kelurahan Kunjumai 1 kali 24 jam itu terbuka HP. Yang saya tidak layani kalau di bawah Tamalan Ria, kalau dalam Kota Makassar. Nah ada yang telepon sakratul maut Pak, saya mati layani untuk biar jam 2 jam 3. Tapi kalau sudah lewat
perbatasan ini saya juga takut nanti dibegal. Nah, itu persoalannya. Tapi kalau dalam Kota Makassar, Pak, saya tidak pernah menolak kalau ada yang panggil untuk memberikan pencerahan yang sementara saat ketemu. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih segala antusiasnya Pak Dewan, terima kasih. Sekali lagi Bapak mohon Pak Dewan terima kasih atas jangan sampai ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Saya tutup jembatan. Wallahumma bina qawmit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Makkatul Mukarramah menuju Madinatul Munawwarah. Mantap. Saya singgah beli kurma untuk Bapak Wakil Wali DPRD dan seluruh jajarannya. November habis 105 orang. Alhamdulillah sampai saat ini bertahun hari sedikitnya juga di keluarga kami. Lalu muncul persoalan baru bagi kami. Kenapa di usia 60 tahun ke atas yang tadinya sudah dikumpulkan berkas Pak melalui lurah masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan imam kelurahan tahun 2015 tidak dianulir umur 25 tahun, tidak berlaku, itu dia tidak mau pakai. Yang dipakai itu cuma yang berakhlak, berbadan sehat, mampu dan beragama, mantap agamanya, mantap baca Qurannya. Ya. Periode kedua lagi 2020 saya masih dipilih, pada saya sudah ada teman-teman 60 tahun termasuk Pak Sabir sudah mau 70 tahun masih dipilih. Kenapa? Karena itu tidak dia pakai yang 25 sampai 60 tahun karena sangat dibutuhkan. Itu perwali dia tidak pakai itu. Baru dia munculkan itu yang 25 60 tahun. 25 60 tahun, tapi selalu saya tidak dimunculkan itu sewaktu pemilihan karena dari orang mampu semua ini dites mampu semua. Nanti ini diperjelas. Yang kedua ada keganjilan juga teman-teman waktu kita pertemuan di Inmin bersama dengan Mubalik dan Imam Kelurahan yaitu pertengahan Februari. Di situ dikatakan bahwa 60 tahun itu ke atas bisa ikut yang penting incumbent. Ya. Ya. Setelah kita kasih masuk surat seperti saya buatkannya Pak Salib ya. Pak Kesria. Iya. Setelah saya langsung ke Kesra, ada lagi mengatakan bahwa iya cocok. Bisa ada pendamping karena tidak mungkin lagi 60 tahun kita pilih. Buktinya Pak calon tunggal yang 60 tahun ke atas saya terima. Dikembalikan berkasnya. Berarti memang kalau 60 tahun calon tunggal seperti kakanda saya Pak Sabir langsung ke saya carikan lawan. Lurah Pandang iya. Umur tak sudah berapa? 68 itu umur tak berapa? Ya itu tokoh pemuda juga masyarakat pertemuan 2 hari sebelum Ramadan tidak ada yang mau kerasa diganti, tidak ada yang mau di dalam berita acara cuma saya sendiri diutus saya juga tanda tangan. Nanti setelah lebaran kenapa itu Pak Akib calon tunggal dan dia 60 tahun ke atas. Setelah saya bawa ke sana 3 hari yang lalu dia katakan tidak bisa dalam 60 tahun pendamping tak minat naik. Nah itu dia bilang, ya itu yang saya dengar langsung Pak dari hasil seleksi berbagai Pak tidak diterima di kecamatan. Memang ada situ keterangan lewat batas umur. Nah, ada situ Pak. Iya. Ada saya bisa Tambahan sedikit, ini sudah diajukan ke Kesra Pak. Sudah dibikin di kecamatan ke Kesra. Sudah sampai. Iya, masih ada sedikit lagi. Kalau ini Kak karena seperti dikatakan tadi Imam Kelurahan mengatakan ini tidak juga mendesak. Perbaiki hidup ini lebih. Ya kenapa ini Imam PJS-nya baru 3 bulan mau diganti? Dia bilang kan tidak mendesak juga. Teman-teman ini Pak kemarin kita pertemuan dia bilang kalau bisa perbaiki dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak SMP, menurut saya, kok SMP bisa memimpin sebagai kelurahan? Mestinya diangkat sedikit lah, ada sedikit. Iya, itu perwali.
Perwali itu Pak yang memang 2013 itu memang kenapa mesti dikasih kembalikan ke kita dibolehkan bahwa sedangkan maju petahana maju diperbolehkan 60 tahun ke atas kecuali yang baru pemula kita bersyukur semua dan alhamdulillah. Nah jadi kalau begini kita yang diberkas sudah lengkap saya masuk di berkas ini saya bilang tiba-tiba ada lagi coba hampir berani dengan ujung-ujungnya nanti suratnya dia untuk apa kita kasih kesempatan sudah tua gitu ya kalau memang ada apa rencana gitu pikir ya tadi mohon dipertimbangkan dan ini saya pikir perlu sekali dipertanyakan ini kan imam ini Pak imam perlu jadi jauh lebih tua lebih bagus. Terima kasih kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayahanda semuanya, saya sudah menangkap permasalahan ya yang disampaikan oleh Bapak ayahanda semua. Insya Allah saya juga dekat dengan Pak Syarif, Pak Kesra dengan kegiatan-kegiatan. Alhamdulillah saya berterima kasih kepada Pak Syarif kemarin itu karena ada 2 ambulans yang dikeluarkan ya yang saya usulan dari fraksi PKS ya. Pemerintah kota kasih pinjam pakai namanya 2 ambulans. Nah itu diberikan kepada lembaga. Permasalahan ini ya jadi didasari dari Perwali ya 2013 nomor berapa ya Kak? 14 2013 ya. 14 2013 ada batasan umurnya. Cuman sejak 2013 atau sebelum-sebelumnya ini masih di skip, artinya kayak kadang-kadang ada Perwali itu tapi melihat urgensitasnya masih bisa di skip lah, dilengkapi lah, tidak dipakai itu persyaratan umur kan. Nah baru sekarang ini ya itu diperketat, artinya tidak bisa masuk yang umurnya 60 tahun ke atas. Nah tetapi ada juga kata-katanya Pak Kabak Kesra bahwa yang penting incumbent ji, kalau incumbent masih bisa diteruskan ya sampai kapan mungkin menyamakan dengan RT RW yang mungkin ya kalau misalnya itu 70 tahun ya bisa jadi seperti itu, ataupun ya sampai kata Bapak tadi Anda sampai meninggal gitu saja gitu. Nah ya pertama dalam menyikapi ini Bapak-bapak sekalian, insya Allah saya akan segera ini komunikasi sama Pak Kesra. Ini apa dasarnya, kenapa diperketat ya. Yang kedua saya menghimbau ya, saya ngomong nanti ke Pak Wali juga ke Pak Kabak supaya biar nih dulu urusannya itu apa yang sudah incumbent, kecuali yang baru mau masuk ya udah dibatasi nih ya, tetapi yang incumbent ya tetap aja dipakai gitu ya misalnya. Sampai kapan ya sampai seterusnya gitu. Tapi kalau nggak bisa saya kasih kunci mungkin bisa sampai usia 70 tahun ya seperti itu. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan sebagai menjembatani bapak-bapak semua para imam kelurahan untuk bisa terus berkarya buat masyarakat. Iya. Ya, karena ini luar biasa. Dan jadi penyintas mati apa itu? Dan dengan Bali. Iya. Saya luar biasa jadi alhamdulillah dengan Pak Azwar tadi itu ya. Tetangga Kak, tapi sering ketemu kalau dia di tempat pernikahan. Itu sih gitu ada wilayahnya. Iya. Baik, nah ini segera ini saya ketemu sama Pak Syarif ya, mau membicarakan termasuk hal ini. Nanti hasilnya saya sampaikan ke Ayahanda atau sampai kita yang kemarin. Nah, saya sampai ke Pak Agung bagaimana hasilnya ataupun mungkin masih ada diskusi lebih lanjut lainnya. Saya baik. Jadi sebelum manfaat, terima kasih. Jangan kali dipercepat. Siap. Ini karena jam 11 kalau saya ada agenda yang lain lagi ya. Saya berterima kasih kepada kunjungan Tak dan mudah-mudahan saya akan membantu memfasilitasi hal ini. Hasilnya saya tidak bisa janjikan, tapi yang penting usulan Tak ini saya sudah terima dan saya sampaikan kepada Pak Syarif dan Pak Wali. Insya Allah kalau saya ketemu ataupun saya telepon atau WA ke koordinat. Terima kasih banyak atas kunjungan Tak semua. Tetap sehat dan bersemangat ya. Artinya penugasan atau rezeki itu insya Allah tidak salah tempat. Allah sudah menggariskannya di mana kita untuk berkarya.
Tapi mudah-mudahan ya kita semua kan masih koki kuliah ya. Kita mau nih. Kuliah. Aku nih nik. Ya, baik, Bapak-Ibu sekalian ya, Bapak-Bapak sekalian, saya kira cukup ya pertemuan kita, silaturahim kita ini, dan saya akan update hasilnya seperti apa nanti informasi dari Pak Wali maupun dari Pak Syarif untuk hari ini. Tapi saya berharap besar, mudah-mudahan kita semua masih dikomodir. Apalagi kita kan semua bukan orang baru, incumbent semua toh, insya Allah seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk pertemuan kita ini saya tutup dengan ucapan alhamdulillah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berfoto bersama.